saya tidak menanyakan dukungan kepala sekolah. Jadi yang saya tanyakan dukungan teman sejawat selama ini bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini dukungan dari teman-teman sejawat baik guru maupun pendidik itu sangat baik sekali Bu. Di Lemminggir ini teman-teman ikut berpartisipasi, misalnya kita ada kegiatan pengimbasan atau aksi nyata, beliau mau hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan tersebut dan juga mau melakukan mencontoh aksi-aksi nyata atau praktik-praktik baik yang sudah kami imbaskan itu di kelas-kelas. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya semua teman-teman mendukung, semangat terus ya. Betul, alhamdulillah berjalan. Pelatihan ini PGB sudah berjalan berapa bulan ya? Hampir 3 sampai 4. Sudah 3 sampai 4, alhamdulillah ya sudah berjalan 3 sampai 4 bulan. Terus yang modul yang sudah dipelajari itu modul 1.1 ya, 1.1, 1.2 dan 1.3. tentang apa saja itu? Untuk 1.1 alhamdulillah saya mempelajari banyak hal baru, khususnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang pendidik, dan juga yang 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak itu sendiri baik di lingkungan sekolah maupun di komunitas praktisi. Dan yang ketiga kami diajari untuk merumuskan visi dan misi seorang guru penggerak, bahwa visi itu ternyata amat sangat penting, yaitu sebagai seolah-olah seperti bintang penunjuk arahnya kita, seperti itu. Itu semua itu sudah diimplementasikan ke teman-teman ya? Alhamdulillah sudah, praktik-praktik baik yang berhubungan dengan filosofi KHD maupun nilai dan peran juga visi sudah kami imbaskan ke teman-teman, dan alhamdulillah respon dari teman-teman juga sangat amat baik sekali. Terima kasih ya. Terima kasih tadi aksi nyata sudah diimplementasikan ke teman-teman. Mungkin ada itu ya kendala atau tantangannya apa? Iya Bu, pasti ada tantangan kalau kita melakukan suatu perubahan itu. Nah, yang saya alami adalah tantangan dalam komunitas praktisi itu adalah ini Bu, menyelaraskan ide-ide. Bahwa kami itu kan terdiri dari beberapa anggota yang tentunya notabene pasti punya ide yang berbeda-beda. Nah, itulah tantangannya menyelaraskan ide-ide atau pendapat itu supaya fokus kepada visi komunitas kami. Jadi apa yang visi kami kita selaraskan dengan ide-ide itu. Itulah tantangannya. Jadi keanekaragaman itu pendapat itu yang nanti bisa kita tarik benang merahnya di jalan tengah itu tantangannya. Tapi alhamdulillah sudah teratasi semua ya. Alhamdulillah. Ada tantangan itu pasti ada yang menarik. Iya. Pasti banyak ya. Apa yang menarik? Yang menarik itu ternyata saya baru tahu. Inilah kekuatan kolaborasi. Saya baru menyadari bahwa kekuatan kolaborasi itu benar-benar bahwa semua kayaknya perubahan itu kalau kita lakukan sendiri pasti berat. Ternyata dengan kekuatan kolaborasi dari segala itu sangat mudah, walaupun punya banyak tantangan juga, tapi alhamdulillah sejauh ini kita bisa mengatasinya dengan tadi kekuatan kolaborasi dari baik kepala sekolah, guru maupun pendidik. Semangat terus ya. Insya Allah. Pasti bisa, masih muda, masih energi, pasti bisa. Amin. wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam amma ba'du. Yang terhormat Ibu PP, Ibu Siti Maria Ulfa, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Weni, kemudian Bapak Ibu Guru,
alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini pembahasan visi SDN Minggir. Ibu, Bapak, Guru yang hebat semua, mungkin kedatangan saya ke sini sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Hari ini saya akan mendampingi yang sebenarnya itu pendampingan CGP, calon guru penggerak, karena Ibu Weni sudah diangkat jadi kepala sekolah di sini, maka saya harus mendampingi kepala sekolah ya ini. Tapi tetap posisinya masih seperti jadi CGP. Nah, Ibu Bapak semua yang hebat, untuk kegiatan pada ini nanti Ibu Weni akan mensosialisasikan visi dan misi yang ada di SDN Minggir ini. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Weni langsung. Nah, waktu kegiatan ini nanti 110 menit. Seperti itu. Sanggup Ibu Bapak semua demi kebaikan kita semua. Oke, langsung saja untuk meningkat waktu saya silakan Ibu Weni untuk menyampaikan visi dan misi SDN Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria Ulfa selaku pengajar praktik di kelas 87 dan teman-teman guru SD Minggir yang saya hormati. Bapak Ibu semuanya, kita berkumpul di sini dalam acara atau kegiatan yaitu pembahasan visi dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua. Saya selaku calon guru penggerak kelas 87 yaitu Syaratin dan Widyani akan memandu Bapak Ibu semua dalam membahas visi dan misi sekolah kita. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 di modul calon guru penggerak, yaitu yang berhubungan atau berkaitan dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, sebelumnya saya itu mempunyai pikiran bahwa pembelajaran di kelas yang pertama tugas saya sebagai guru itu adalah mendidik. Dan yang kedua, memandang murid itu semua sama. Bahwa misal saya mengajar kelas 5 bahwa absen 1 sampai absen 31 itu sama. Tujuan saya untuk mendidik dari tidak bisa menjadi bisa. Itu awalnya saya berpikiran seperti itu. Dan yang ketiga, saya berpikiran bahwa pembelajaran itu banyak di dalam kelas. Karena kalau di luar kelas nanti pembelajaran tidak maksimal. Jadi anak itu harus lebih banyak di kelas supaya pembelajaran lebih maksimal. Dan terakhir, itu menurut saya adalah pembelajaran itu harus lebih banyak teori supaya anak-anak paham. Itu adalah awal pemikiran atau pemahaman saya sebelum saya belajar tentang modul 1.1 di calon guru penggerak. Nah, setelah saya belajar modul 1.1 di calon guru penggerak, akhirnya saya merasa tercerahkan. Saya sadar bahwa yang pertama, peran saya sebagai guru atau pendidik itu ada seharusnya bukan mendidik. Yang paling ideal menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun. Jadi menuntun anak itu sudah punya kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Tugas kita adalah menuntun mereka. Yang kedua adalah tiap anak punya karakter tersendiri. Jadi misal kita mengampu di kelas 5, absen 1 sampai absen 31 itu adalah anak yang unik, pribadi yang unik, tidak ada yang sama. Bahkan yang kembar identik pun itu punya karakter yang berbeda. Apalagi anak didik kita di kelas, yaitu punya karakter sendiri-sendiri, punya kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi kalau kita dulu memandang anak itu seperti tabula rasa, seperti kertas putih yang kosong, dan kita yang menulis, itu ternyata kurang tepat. Yang paling tepat adalah anak-anak sudah punya coretannya sendiri, sudah punya kodratnya sendiri, karakternya sendiri, layaknya planet. Ada yang punya karakteristik seperti Merkurius, punya yang karakteristik seperti Mars. Setiap anak punya karakteristik sendiri dan tidak bisa disamakan. Tugas kita tadi adalah menuntun karakter mereka
bisa kita samakan. Setiap anak punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi istilahnya seperti kalau anak-anak itu bukan kertas putih lagi, kertas yang sudah punya coretannya, tugas kita menuntun, menebali mana karakter yang baik kita tebalkan, mana karakter yang negatif dari anak kita samarkan. Jadi itu Pak, tugas kita sebagai seorang pendidik menuntun mana yang karakter baiknya kita maksimalkan supaya menjadi versi terbaiknya, yang karakter negatif kita samarkan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa anak punya kodrat amalan dan kodrat zamannya masing-masing. Tentu kalau zaman saya SD dulu dibimbing dengan cara seperti itu, tentu sekarang sudah tidak relevan lagi, karena setiap anak punya kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Zaman saya dulu waktu SD tentu sangat amat berbeda dengan saat ini anak-anak di zaman abad 21 sekarang. Dan yang selanjutnya adalah kita menjadi pamong. Itulah di saat proses menuntun itu ada kalanya anak-anak keluar dari jalur yang membuat dia itu menemui suatu bahaya. Itulah tugas kita menjadi pamong. Saat anak-anak keluar dari jalurnya, itulah tugas kita untuk membimbing mereka kembali ke jalurnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah bahwa pembelajaran itu harus disertai dengan budi pekerti. Anak pandai, tapi juga yang paling ideal selain pandai juga harus berbudi pekerti, karena kita nanti goalnya adalah membuat anak-anak merdeka. Merdeka dalam arti bukan artian bahwa merdeka itu bebas melaksanakan apapun yang dia mau. Merdeka adalah dia bisa berdiri dengan kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan orang lain. Itulah artinya merdeka. Dia bisa memimpin dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik dengan kemampuannya sendiri, tanpa menggantungkan dengan kemampuan orang lain. Juga selain dia harus memerdekakan diri sendiri, dia juga harus paham bahwa kemerdekaan dirinya itu akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Jadi dia tidak boleh melaksanakan atau melakukan hal seenaknya sendiri. Nah, dari paparan tadi bahwa kita sepakat bahwa pembelajaran kita idealnya adalah yang terpenting dari semua kebijakan maupun keputusan nanti yang akan kita ambil baik strategi maupun pembelajaran, semua akan bermuara pada satu hal, yaitu berpihak kepada murid atau siswa. Nah, sekarang kita tinjau kepada visi sekolah kita, apakah sudah berpihak kepada siswa? Visi SDN Minggir yaitu terwujudnya siswa berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan tangguh dalam menghadapi tantangan berlandaskan iman dan takwa. Menurut Bapak Ibu semua, visi kita ini apakah sudah berpihak kepada siswa atau murid? Oke, berarti memilih misi dari sekolah kita. Tadi kita sudah sepakat bahwa sudah berpihak kepada siswa. Nah, kira-kira program pengembangan apa yang sesuai dengan misi kita yang pertama? Kira-kira program atau kegiatan pengembangan apa ya yang bisa masuk ke visi kita yang pertama ini? Misi. Karena visi kita itu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, lalu misi dengan cara apa kita mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu dengan rukun iman dan Islam. Siswa sudah dari kelas 1-3 melaksanakan sholat duha, yang kelas tinggi 4-6 melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lalu kita biasanya pembiasaan kelas 1 atau literasi kelas 1 sampai kelas 6 itu membaca kelas pendek, surat pendek. Terus kelas 4-5-6 ada yang Asmaul Husna, ada yang surat Yasin. Juz Amma juga ada. Itu. Terus menulisnya juga begitu. Itu pada guru agamanya, Bu. Mereka malah ada imla. Imla itu mendikte, menulis dalam bahasa Arab. Nggak hanya bahasa Indonesia saja, guru agama menerapkan seperti itu. Jadi cara kita mengimplementasikan visi sudah terlaksana melalui misi-misi kita. Terima kasih.
saya mendampingi semua. Nah, sebelum saya meninggalkan sekolah ini, hal apa yang menarik dari pendampingan ini? Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu selaku PT saya. Dari pendampingan ini saya lebih tercerahkan. Apalagi khususnya tadi dalam membahas visi misi sekolah kami. Alhamdulillah Bu banyak memberi masukan-masukan dan saran yang bisa nantinya akan kita tindak lanjuti baik saya maupun teman-teman yang lain. Jadi kita semakin paham dan semakin tahu pentingnya visi dan bagaimana merumuskan visi maupun tujuannya. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya juga begitu. Kita sama-sama saling belajar. Saya juga hari ini dapat pengalaman banyak dari teman-teman, terutama pada waktu diskusi untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang dari visi tadi yang mencerminkan kegiatan apa yang bisa mendukung kegiatan siswa. Terima kasih, sampai jumpa ya nanti di pendampingan ketiga. Dan jangan lupa nanti di pendampingan ketiga ada tagihan yang harus diselesaikan, maksudnya harus dikumpulkan, yaitu untuk refleksi dari teman-teman. Ya, siap sama-sama. Kemudian nanti juga jangan lupa dengan mengunggah kegiatan-kegiatan laporan hari ini. Hari ini nanti kan setelah kegiatan pendampingan, jenengan mengunggah laporan yang laporan dari untuk diskusi dari hasil diskusi tadi. Kemudian selain laporan ada daftar hadir yang harus jenengan unggah. Itu nih. Terima kasih. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan Bu. Ya, sama-sama.